Opa, Bapak Ibu, jumpa lagi kita melalui saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stans Tumipah Kisit, anggota PKLU Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini melalui Sabda Bina Umat, Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021. Terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 12 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kaya di kerajaannya. Itulah tema renungan kita pada malam hari ini. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Lukas 12 ayat 33. Siapapun pasti menginginkan kehidupan seperti yang dikatakan. Mudah bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Ungkapan ini meskipun bersifat menyindir, tapi ada dalam pikiran banyak orang. Kebanyakan orang muda ingin menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang bersama teman-teman mereka, dan saat tua ingin kaya raya. Serta yang terakhir, mati masuk surga. Siapa yang tidak mau mati lalu masuk surga? Inilah yang diingatkan Yesus, bahwa tidak semudah yang dibayangkan beroleh hidup kekal dalam kerajaannya. Justru bagaimana pentingnya upaya mencari kerajaannya. Lukas 12 ayat 31. Yaitu membiarkan Allah menentukan arah kehidupan dengan memperhatikan tuntutan ekstrim dan sederhana sebenarnya. Namun sebuah tuntutan yang sulit untuk dilaksanakan, yaitu ketika diminta, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Di sini Yesus menegaskan
betapa pentingnya mengumpulkan harta di surga. Ayat 33. Karena sesuai dengan janjinya akan menerima harta abadi di surga bagi para pengikutnya. Masalahnya adalah kekhawatiran akan kehidupan duniawi, karir dan kepunyaan kita yang dapat menjadi halangan untuk meraih kerajaan Allah. Bagi kita saat ini diingatkan agar bijak menjalani hidup dengan segala upaya yang dilakukan untuk menjadi kaya. Sesungguhnya Yesus tidak membenci orang kaya dan tidak melarang kita menjadi kaya. Yang terpenting adalah bagaimana kekayaan itu didapatkan, bagaimana kekayaan itu digunakan, dan bagaimana dampak kekayaan itu bagi si pemilik. Ditegaskan agar hidup kita harus menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Kekayaan atau harta tidak boleh dijadikan tujuan hidup, tetapi menjadi sarana mencapai tujuan hidup yang dikehendaki Tuhan dan menggenapi rencananya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, mohon mampukan kami menjadi kaya di hadapan-Mu dan menggunakan kekayaan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat malam ini, kami berterima kasih atas kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk setulus hati berdoa kepadamu, mengutarakan dengan jujur apa yang kami alami dan kami rasakan, serta memohon pertolongan Tuhan, serta berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa pula untuk seluruh jemaat-Mu di jajaran GPIB yang berada dalam pergumulan dengan berbagai bentuk, agar teguh dan berpengharapan bahwa tidak pernah terlambat pertolongan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang mengharapkan pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh jajaran PKLU Sinodal, tolong dan kuatkan mereka semua agar program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama boleh berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden serta jajarannya, supaya mereka boleh menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan hikmat dari Tuhan, agar boleh tercipta
kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu, serta bila Engkau berkenan, bangunkan kami besok dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.